Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Shalom, shalom. Kita semangat untuk datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau memulai ibadah kita. Mari sebelumnya kita mau tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas pemeliharaan Tuhan untuk setiap kami pribadi lepas pribadi. Sampai detik ini Tuhan Yesus, kami bisa datang ke hadirat Tuhan di tempat ini. Kami membawa hati kami Tuhan, kami membawa pikiran kami membawa seluruh hidup kami ya Tuhan, untuk kami datang kepadamu, memberikan korban persembahan di hadapan Tuhan. Ucapan syukur di hadapan-Mu Tuhan atas pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Mari Bapa, Engkau tilik setiap kami satu persatu yang ada di tempat ini Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang mengikuti secara streaming di rumah mereka masing-masing Tuhan. Kami berdoa untuk setiap kami Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini. Kiranya Tuhan Kau menjamah, mencurahkan sukacita-Mu Tuhan atas kehadiran-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Roh Kudus menjamah setiap kami, memulihkan setiap kami, menyembuhkan setiap hati kami Tuhan, agar hidup kami semakin berkenan, semakin layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami meralaskan doa kami. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat pujian di hadapan Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan atas segala pengorbanan-Mu untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas cinta-Mu Tuhan pada setiap kami Bapa. Ini yang dapat kami lakukan hanya untuk Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari pujikan pujian ini bersama-sama. Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, Bapa yang mulia. Kasih-Mu, kasih-Mu, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidup
Tidak ada sedetik pun Kau meninggalkan kami Tuhan. Di dalam lembah kelam, di dalam menaiki bukit-bukit yang tinggi Tuhan. Di dalam setiap musim kehidupan kami Kau selalu hadir. Kau menuntun langkah hidup kami Yesus. Tak sedetik pun Tuhan Kau meninggalkan kami. Oh Yesus, biarlah kerinduan hati kami saat ini sampai kepada Engkau Bapa. Biarlah kerinduan hati kami Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu ini Tuhan, sampai kepadamu Yesus. Haleluya. Syukur Tuhan. Haleluya. Dengan apa akan ku balas? Dengan segenap hatimu katakan, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Amin, haleluya. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa? Saya undang semua bangkit berdiri, katakan kebaikan-Mu yang lebih besar. Haleluya Yesus. Haleluya. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Terima kasih Tuhan. Bukti nyata kebaikan Tuhan pada setiap kami sudah kami rasakan Tuhan. Dari semenjak kami lahir sampai detik ini Tuhan tetap pelihara setiap kami. Saat ini kami mau menaikkan pujian penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkenan Tuhan atas setiap apa yang kami persembahkan saat ini Tuhan. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, amin. Haleluya. Katakan haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau
menyatukan. Haleluya, haleluya, haleluya. Siap memuji nama Tuhan, amin. Saya sapa sekali lagi, shalom. Shalom. Belum semuanya, masih 50%. Shalom. Berikan sorak-sorak kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Haleluya, datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa. Kemuliaan hanya bagi Dia. Datang pada Tuhan, datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa. Kemuliaan hanya bagi Dia. Ku mau berkorban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, katakan hey, dan bernyanyi di hadapannya. Umatnya bersuka. Ku mau beri korban syukur, beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan, memuji Yesus seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan bernyanyi di hadapannya. Umatnya bersuka. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan bernyanyi di hadapannya. Umatnya bersuka, umatnya bersuka. Umatnya bersuka. Sekali lagi, umatnya bersuka. Umatnya bersuka. Haleluya. Saya pengen tanya, siapa yang bersuka saat ini boleh lambaikan tanganmu. Siapa yang bersuka cita karena Tuhan boleh lambaikan tangan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Berikan kemuliaan buat Dia. Haleluya, haleluya. Kita mau tetap memuji Tuhan dengan semangat. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan.
kaum pria, cowok-cowok. Amin, haleluya. Sekarang gantian ibu-ibu, kaum wanita, gadis-gadis, katakan seruka. Namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yesus luar biasa. Amin. Berkasa mulia Yesus. Bersama-sama katakan lambaikan tanganmu, katakan serukan namanya. Namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, berkasa mulia Yesus yang di atas segala nama. Yesus namanya, Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Puji nama Tuhan Yesus, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita mau mempersiapkan persembahan kita yang pertama. Kita mau memberi dengan sukacita. Kita memberi dengan ucapan syukur sebab pengorbanan Tuhan di dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Mari saya undang petugas yang mengedarkan kantong persembahan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu
mengucap syukur Tuhan atas kasih setia Tuhan yang tidak pernah berhenti mengalir bagaikan gelombang laut yang terus ada di dalam melewati masa-masa kehidupan kami. Sungguh penyertaan pemeliharaan-Mu yang begitu sempurna, melewati berbagai lembah air mata. Ada kalanya juga Engkau membawa kami di padang rumput yang hijau. Kami percaya Tuhan, di dalam situasi apapun kasih setia Tuhan tidak pernah berhenti, ada untuk tetap selama-lamanya. Kami percaya Tuhan, setiap umat-umat-Mu yang hadir pada saat ini, mungkin kami datang dengan berbagai-bagai pergumulan, tapi kami percaya ketika kami datang mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kami untuk menjadi satu korban bakaran yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Kami percaya setiap perkataan firman Tuhan yang diberitakan maupun puji-pujian yang sudah dinaikkan, Engkau Allah memperbaharui setiap hati dan pikiran kami. Kami sambut Tuhan firman-Mu, berbicaralah bagi kami pada saat ini. Kami siap dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Shalom saudara. Saudara bersuka cita pagi hari ini. Haleluya. Saya kemarin kali ketiga saya menjalani terapi terapi penyembuhan ini, pemulihan tulang ini. Di yang ketiga itu bapaknya itu dia bilang, Pak, luar biasa loh. Cuman jangka waktu 15 hari tulang lengan Bapak ini sudah kembali pulih, kembali di rumahnya, kembali ke Jadi dia bilang begini, untuk bekas ligamen yang robek. Jadi saudara, dalam otot itu dibungkus selaput yang namanya ligamen, itu melindungi otot itu, dan dia berada di sekitar dada kanan sama tulang belikat belakang. Dan dia bilang begini, Pak, penyembuhannya ligamen untuk menjadi baik seperti sempurna itu paling tidak 2 bulan, Pak. Nah, 2 bulan urat-urat yang rusak, putus itu ternyata tumbuh baru. Nah, karena uratnya itu tumbuh baru, jadi sama seperti anak bayi yang baru mau belajar berjalan. Jadi saya ini mesti terapi, fisioterapi, berlatih lagi. Gerakan kanan, kiri, muka lah, ini masih satu arah saja saudara. Jadi mesti latihan kanan, kiri, atas, bawah. Jadi itu membutuhkan proses, saudara. Sampai uratnya itu kembali lentur seperti tangan kiri ini, jadi enak. Kalau ini masih urat-urat baru, makanya kalau tangannya Bapak mau digerakkan gini, aduh jarem rasanya itu kayak, saya baru ingat saudara. Dulu sebelum saya fitness, saya pernah 1 kali fitness, 1 hari fitness, jaremnya itu 1 minggu. Ternyata kalau kita fitness itu otot kita dirusak. Nah, otot yang lama itu rusak, tumbuh sel otot yang baru, wah itu jadi lebih besar. Jadi makanya orang kalau ikut fitness, kalau latihan jeru makin pecah, makin pecah, makin pecah. Nah, kalau sudah melewati fase 1 minggu dia jarem, nah itu seterusnya dia akan terus dilatih sampai tumbuhnya besar gitu. Lalu saya tanya sama bapaknya, Pak, kalau mau dilatih, oh Bapak nggak apa-apa, nanti pelan-pelan. Bapak kalau dulu pernah ikut fitness, dilatih lagi Pak.
biar supaya otot-ototnya ini tumbuh lagi, biar jadi lincah, lentur seperti semula. Aduh saudara, waktu dia pijit, dia puter, aduh rasanya itu kayak teng 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 sampai di kepala. Saya nggak bisa mikirin, aduh namanya proses ya. Anggota tubuh ini mau jadi seperti semula itu nggak gampang saudara. Ya bantu doa saudara agar supaya dalam 2 bulan ini penyempurnaan selaput atau ligamen penutup otot ini kembali seperti semula. Saya nggak sungguh kebaikan Tuhan tadi, pujian tadi mengatakan semusim berlalu. Ini masih belum berlalu saudara. Kalau sudah 2 bulan baru enak. Tumbuhan di belakang itu apa sih namanya? Tanaman apa itu yang biasanya untuk luka itu? Daun binahong. Saya nggak nyangka juga di saat saya mengalami musibah ini daun binahongnya juga tumbuh subur saudara. Ternyata daun binahong itu saudara, pilnya saja itu mahal loh. Satu begini tuh 400.000. Ya, tapi puji Tuhan, saya di sini konsumsinya gratis. Istri saya membuatkan daun binahong tiap pagi. Mungkin itu yang salah satu mempercepat kesembuhan lengan kanan saya ini. Tapi ya puji Tuhan, nggak bisa, batas geraknya itu terbatas, lingkup geraknya. Tapi saya percaya melewati proses ini adalah sebuah proses masa-masa perenungan saya. Sebuah perenungan di mana biasanya orang kalau habis mengalami ini, biasanya melewati masa-masa ini kan dengerin di YouTube lagu-lagu pujian, penyembahan, pujian alunan, lalu mengevaluasi segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Saya mau katakan kepada saudara, melewati berbagai musim dalam hidup saudara, jadikan sebuah pelajaran. Ketika saudara melewati lembah, ketika saudara berada di padang rumput yang hijau, jangan biarkan setiap momen-momen indah bersama Tuhan itu saudara lewatkan percuma. Karena seringkali banyak anak-anak Tuhan ketika melewati masa-masa proses, apalagi lembah kekelaman itu saudara. Manusia seringkali gak sabar. Mereka gak menyadari bahwa Tuhan itu selalu ada bersama-sama dengan kita. Tuhan ingin melihat respon kita. Cara kita berespon di dalam kita melewati setiap hari-hari itu. Pandemi COVID-19 ini saudara, jangan biarkan juga pandemi itu berlalu. Sekalipun sekarang meskipun positive rate-nya itu kematian di bawah kecil sekali ya. Karena terakhir saya melihat data itu sekitar 8, itu se-Indonesia. Jadi di bawah 10 angka kematian. Memang kasus aktifnya naik sampai 2.000 lebih. Tapi saudara gak usah khawatir dengan berita-berita itu. Amin. Saudara gak usah khawatir. Kalau saudara baca-baca berita pandemi COVID ini, saudara malah gak ada sejahtera. Lebih baik saudara baca firman Tuhan. Haleluya. Ibu-ibu, mana ibu-ibu lansia, gak usah baca-baca berita COVID ya. Nanti kepikiran imunnya tambah turun, sakit nanti nambahan ya. Tadi malam juga Bu Farida WA, Om saya lagi flu, saya boleh ibadah? Ya tergantung. Kalau seandainya sehat gak apa-apa, gak datang ya. Oh ngajar ya, sudah kuat ya, puji Tuhan ngajar sekolah minggu. Melewati setiap masa atau musim dalam kehidupan kita, jangan pernah kita melewatkan semua momen-momen itu tanpa kita mengambil satu makna pelajaran yang baik yang kita ambil di balik setiap peristiwa itu. Karena gak sedikit orang seringkali tidak mengambil satu pelajaran. Malah justru menganggap biasa saja. Tapi melalui kejadian yang saya alami ini saudara, peristiwa ini
ada makna di balik semua apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saya. Untuk saudara tetap konsisten. Saudara tahu nggak konsisten? Konsisten itu tetap berdiri. Ritmenya nggak berubah. Sama kayak seperti musik, ritmenya tek 4/4, 3/4 tetap. Nggak boleh berubah. Dalam kondisi apapun kita harus tetap setia sama Tuhan. Amin. Dalam keadaan apapun saudara. Untuk kita tetap on fire. Untuk kita tetap semangat, mari kita buka sebagai pendahuluan kita di dalam Ibrani pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-10. Coba lihat Ibrani pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-10. Ibrani pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-10 dikatakan, kita baca sama-sama ayat ini. 2, 3. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Ayat ini terngiang-ngiang di dalam perenungan saya. Saya terus mengevaluasi. Sebab Allah bukan tidak adil. Allah bukannya tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu. Allah bukannya tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu. Dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya. Kalau saudara perhatikan, pekerjaan dan kasih adalah dua hal yang mungkin sering terabaikan di dalam kita melayani Tuhan. Mungkin saudara berpikir apa yang saudara kerjakan selama ini di dalam saudara melayani Tuhan, bagi manusia mungkin hal itu tidak pernah terbesit dalam pandangan mereka. Bagi manusia mungkin mereka hanya menilai biasa saja. Tetapi ketahuilah saudara, Allah tidak pernah melalaikan pekerjaan dan kasih kita kepada Tuhan. Apa yang saudara lakukan, pelayanan apapun yang saudara kerjakan, manusia mungkin bisa melupakan, tetapi Tuhan tidak akan pernah menutup mata akan hal ini. Dikatakan sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Siapa orang-orang kudus? Yaitu jemaat Tuhan. Saudara, ketika saya membaca dan merenungkan surat Rasul Paulus ini, saudara, luar biasa. Sebab Allah bukannya tidak adil. Terkadang ketika kita melewati lembah kekelaman, masa-masa di dalam kami melayani Tuhan, seringkali muncul di dalam benak pemikiran, Tuhan kok sepertinya enggak adil ya. Di saat kami mau semangat melayani Tuhan, tetapi kenapa kok tantangan ini yang kami harus hadapi? Tahun 2008 adalah satu masa di mana sebuah keputusan yang mau tidak mau, suka atau tidak suka, kami harus lewati itu. Di mana almarhum orang tua saya dipanggil pulang, tahun 2008 saudara. Itu satu masa di mana hamba Tuhan usia 55 tahun, ada banyak rekan-rekan hamba Tuhan yang berkata, itu usia-usia yang dibutuhkan umat. Usia-usia yang masih segar, artinya usianya sudah lebih bijaksana.
Semua yang kita lakukan, pelayanan yang kita lakukan, ada saatnya kita berada pada satu fase di mana Tuhan sepertinya kok nggak adil, kenapa kami harus mengalami ini? Saudara perlu ketahui, masa-masa ketika Rasul Paulus dia memberitakan firman Tuhan dan dia menuliskan surat-suratnya di dalam tekanan, di dalam penjara, apapun Rasul Paulus bersedia menerima, mengalami hal itu. Di situ dia juga pernah bergumul kepada Tuhan. Kiranya engkau mencabut duri dalam daging ini. 2 kali memohon, tetapi Tuhan gak mengabulkan apa yang Paulus minta. Jangan dikira kami pun, kami sebagai manusia biasa juga mengalami yang namanya satu titik di mana, wah Tuhan, sembari kita melayani Tuhan, ujian iman itu datang. Dan di dalam situasi itu juga kita dituntut sebagai pelayan-pelayan Tuhan untuk tetap memberikan porsi yang sama, untuk tetap memberikan pelayanan yang sama dan tidak mengurangi porsi pelayanan yang harus kami berikan kepada jemaat Tuhan. Oleh karena itu dikatakan di sini, sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu. Pernah saudara pada satu titik di mana ketika kami melakukan atau mengerjakan pelayanan pekerjaan Tuhan, Tuhan kok ini yang kami terima, pengalaman ini yang harus kami lewati. Timbul satu tanda tanya. Tetapi ketika saya baca ayat ini, sebab Allah bukannya tidak adil, saudara. Bukankah sama seperti saudara ketika saudara menghadapi pergumulan iman saudara, pengenalan saudara akan Tuhan. Bukankah kita seringkali bertanya kepada Tuhan, Tuhan kok kayaknya gak adil Tuhan, saya harus menghadapi persoalan ini. Kok kayaknya gak adil Tuhan. Saya mau katakan kepada saudara, saudara dan saya ini hanyalah penjunan. Bagaikan penjunan di tangan Tuhan, demikianlah hidup saudara dan saya. Kalau saudara melihat orang membuat kendi, penjunan itu ya tanah liat, dia tidak sesuai dengan apa yang dia kehendaki, dihancurkan lagi, dibanting lagi, betul nggak? Siapa di sini yang pernah melihat orang buat kendi, kerajinan itu, tanah liat kan, dibentuk, kasih air, bentuknya nggak sesuai, dihancurin lagi, dipawanting lagi, prok, diumek-umek bentuk lagi, sampai sesuai dengan apa yang dia mau. Kayak lagunya, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, enak nyanyi nih, joget, wah enak. Haleluya, haleluya, suka-sukamu Tuhan. Jeketek barang, apa yang bisa metu kata jeketek itu. Ketika menghadapi realita, jangan saudara kira melewati setiap hari. Saya saudara 10 hari nahan sakit ini nyut-nyutan, 2 jam bangun, 2 jam bangun. Gak enak saudara. Orang kalau tidur itu kan enaknya bleksek teng, langsung dipanjer tangi jam 5, sek enak tuh. Ini enggak, 1 jam bangun, aduh sakit. 2 jam bangun, gak enak. Bangun pagi, aduh kayak rasanya lemes, gak ada kekuatan gitu. Sementara dalam kondisi seperti itu kita tidak boleh berhenti untuk tetap berkata Tuhan itu baik. Kalau saudara melewati masa-masa lembah kekelaman ketika Tuhan sedang memproses, memurnikan iman saudara. Ketika saudara melewati masa-masa itu, pernahkah mulut kita, dari mulut saudara, saudara berkata dan mengucap syukur, Tuhan engkau baik. Saya nggak bisa pastikan saudara bisa berkata tetap Tuhan engkau baik. Malah mungkin satu rumah saudara lempari
panci mungkin atau wah orang kalau sakit saudara gak kenean. Jadi tersinggung. Lihat apa kok, karena itu sebagai satu bentuk luapan emosi di dalam jiwa di mana tidak tersalurkan saudara. Nah di saat itulah cara kita berespon akan terlihat. Apakah kita ini orang-orang yang beriman kepada Tuhan? Apakah kita ini tetap percaya bahwa janji firman-Nya itu akan digenapi dalam kehidupan kita? Ataukah kita anak-anak Tuhan yang cuman musiman? Saudara coba perhatikan, ketika saudara menghadapi permasalahan, persoalan pergumulan hidup, di situ akan terlihat kualitas iman saudara. Betul? Iya? Apa iya? Saudara mungkin mulai bergumul, Tuhan aku gak berubah-berubah situasi dan kondisi. Tuhan tidak akan pernah berubah keadaan sebelum dirimu berubah. Mungkin Tuhan izinkan situasi itu, yes, untuk supaya engkau berubah. Situasi tidak akan pernah berubah, tetapi Tuhan mau engkau yang berubah. Kalau engkau berdoa, bukan Tuhan yang berubah. Tuhan tidak akan pernah berubah karena doa kita. Justru karena kita berdoa, makanya kita berubah. Sadrak, Mesak dan Abednego ketika diperhadapkan dapur api, satu pergumulan yang cukup berat di mana mereka harus membuat satu pilihan. Mereka tidak mau menyembah patung yang dibangun oleh raja, tapi mereka tetap konsisten menyembah Allah yang hidup, Allah Israel. Mereka harus melewati dapur api itu. Itu pergumulan iman, saudara. Untuk tetap percaya, memang Tuhan izinkan kamu harus lewati itu. Bukan engkau menyuruh Tuhan memerintahkan api itu hilang, enggak. Tuhan menyuruh engkau harus lewati itu. Pemenang-pemenang itu pasti dilatih, bukan ditolong. Kalau ditolong terkesan instan. Berapa banyak mereka yang menerima banyak mujizat, hidupnya berubah, gak ono sing berubah. Bangsa Israel mujizat apa yang mereka tidak alami? Mujizat apa? Apakah mereka berubah menjadi lebih baik dan setia kepada Tuhan? Tidak. Satu generasi tewas di padang gurun. Mereka tidak bisa melihat kebesaran Tuhan yang Allah kerjakan selama di padang gurun. Jadi saya mau katakan kepada saudara, mujizat tidak akan membuat iman anak Tuhan bertumbuh. Mujizat tidak akan membuat iman anak Tuhan bertumbuh. Tapi yang membuat anak Tuhan itu bertumbuh melewati berbagai proses iman. Perjalanan pengenalan kita akan Tuhan. Itulah yang dikatakan panggilan beriman, bukan panggilan beragama. Kalau panggilan beragama itu gimana? Saudara datang menunjukkan identitas orang Kristen, ya. Yesus datang, Yesus sendiri agamanya apa? Yesus itu agamanya apa? Kristen. Yesus datang gak membawa agama, saudara. Yesus datang. Barang siapa yang percaya. Kalau firman Tuhan katakan bukannya orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan yang akan memperoleh kerajaan surga. Tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Bukan orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan. Proses perjalanan pengenalan kita akan Tuhan melalui berbagai peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan saudara akan menguakkan, artinya akan menyingkapkan siapa sebenarnya di dalam diri kita. Siapakah yang ada di dalam diri kita? Melalui peristiwa demi peristiwa, rangkaian peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Saya mau katakan kepada saudara, hal itu jika Allah berkenan, berarti Tuhan memiliki tujuan atas hidup seseorang. Saya tidak memaknai apa yang terjadi dalam kehidupan saya ini sebagai satu hukuman, tidak.
Karena Tuhan tidak pernah mencobai siapapun. Tuhan gak pernah mencobai siapapun. Apa yang terjadi itu adalah sebagai sebuah bagian perjalanan hidup yang harus kita lewati. Saya juga gak tahu perjalanan hidup saudara, proses pergumulan hidup saudara, apa yang saudara akan alami saya gak tahu. Tetapi kalau kita melihat ayat ini, sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tujukan terhadap namanya. Oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Sampai sekarang saya tetap berkomitmen dengan istri saya. Saya mau tetap setia. Setia itu ukurannya apa? Sampai mati. Jadi kalau masih suam-suam kuku, Senin Kemis, masih mudah tersinggung jadi anak Tuhan. Itu perlu dipertanyakan. Bukan pemenang tetapi pencundang. Karena pemenang dia pasti akan terus dilatih menjadi tentara-tentaranya kuat Tuhan. Kuat di dalam berbagai pergumulan, berhasil melewati berbagai pergumulan, menjadi pemenang-pemenang Kristus. Percaya nggak percaya saudara, kalau engkau belum menang dalam satu peristiwa, satu kejadian, hal itu akan tetap menguji iman saudara. Contohnya ya saudara, kalau saudara belum menang dalam hal pengampunan, pasti peristiwa satu kejadian akan datang lagi dan menguji hal itu sampai engkau lulus, sampai engkau menang, sampai engkau benar-benar berespon sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kok ini lagi ya Tuhan? Kok ini lagi ya Tuhan? Kok persoalannya ini lagi, tantangannya masalah anak-anak lagi, masalah anak-anak lagi. Masalah mertua lagi, masalah suami, masalah istri, datang terus, engkau belum menang. Tetapi kalau engkau berespon dengan benar, sampai engkau menang dengan persoalan, saya yakin dan percaya, mahkota tersedia buat saudara dan saya. Adakah di hari-hari ini engkau belum menang dengan suamimu? Bukan menang-menangan tukaran saudara, enggak. Cara kita berespon, apakah sesuai dengan firman Tuhan? Apa yang memotivasi kita untuk kita tetap bertahan di dalam kita melayani? Selain kasih kita kepada Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Sudahkah saudara lakukan hal itu? Sudahkah saudara wujudkan dalam sikap tindakan? Di dalam segenap hati, segenap jiwa, kekuatan. Sudahkah saudara benar-benar mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Kalau saudara benar-benar mengasihi Tuhan dengan segenap hati, akan menjadi satu bensin, menjadi satu motivasi untuk saudara bergerak maju. Oleh karena itu saudara, motivasi yang murni dan tulus karena kita mengasihi Tuhan, tantangan di depan apapun akan kita lewati. Saya membagikan satu judul yaitu produktif dalam kerajinan. Kalau saudara bekerja di kantor, saudara yang sedang meniti karir, pasti di dalam target apa yang saudara ingin perbuat ke depan akan saudara raih. Betul tidak? Kalau saudara bekerja di satu perusahaan, pasti kan saudara mempunyai mimpi, Tuhan kalau boleh di perusahaan ini nasibku, jenjang karirku itu diberkati. Diberkati, iya kan? Apa yang memotivasi saudara?
Apa kira-kira yang memotivasi saudara? Pasti ada kemauan, proaktif. Pasti ada sesuatu yang membakar. Bagaimana untuk kita bekerja yang baik, sukses, meraih impian. Ada satu target. Nah, demikian pula di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Bagaimanakah untuk kita tetap konsisten, eksis di dalam kita melayani Tuhan? Bensin atau hal yang membuat kita untuk berapi-api tetap maju dalam kita melayani Tuhan, yaitu adalah kasih kita kepada Tuhan. Seseorang yang melakukan segala sesuatunya itu atas dasar kasih. Karena kita mengasihi Tuhan, dia akan tetap terus menyala-nyala. Kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-12, ayat yang ke-11. Produktif dalam kerajinan. Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Kita baca sama-sama ayat ini. 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Terus. Yes, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Kita kembali dikatakan di situ ayat yang ke-11 dikatakan di situ, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Apa itu kerajinan? Segala sikap dan tindakan kita yang kita lakukan atas dasar kasih kita kepada Tuhan. Untuk kita tetap terus melangkah maju. Merenungkan firman. Dan perbuatan yang tetap terus tidak kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara, untuk kita tetap produktif atau proaktif. Produktif, proaktif sama aja ya. Kalau saudara bekerja untuk mencapai satu target, pasti saudara harus menunjukkan kualitas kinerja yang baik. Produktif, menghasilkan sesuatu. Demikian pula kami pun sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Bagaimanakah kami boleh tetap terus berkarya bagi Tuhan. Tetap terus melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Di dalam kerajinan. Untuk kita tetap terus eksis. Melayani Tuhan. Selama 10 hari ini, 14 hari ini saya merenungkan dan mengevaluasi pelayanan pekerjaan Tuhan di Sambiarum. Saya bertanya sama Tuhan, Tuhan, apakah Engkau jumpai di dalam hati setiap pelayan-pelayan Tuhan semangat yang menyala-nyala bagi Tuhan? Karena saya tidak bisa menakar atau mengukur api gelora di dalam hati saudara untuk saudara tetap membara di dalam engkau melayani Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala. Dalam kondisi saya seperti saat ini saja dengan menahan sakit. Rasanya saya, aduh Tuhan, tangan ini kalau nggak dipakai untuk melayani Tuhan itu rasanya seperti apa gitu.
Saya melihat. Makanya selama tubuh ini Tuhan beri untuk kita bisa pakai melayani Tuhan. Pakai itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Amin saudara. Selama suara saudara masih bisa dipakai, pakai itu untuk melayani Tuhan. Selama tenaga saudara masih dibutuhkan oleh pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, pakai itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Terkadang di dalam jiwa saya mulai merenungkan Tuhan. Banyak potensi-potensi muda di GPD Ebenezer Sambiarum. Tetapi adakah api di dalam jiwa mereka untuk bergelora melayani Tuhan? Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tidak ada satupun anggota jemaat ketika mereka menerima kasih Tuhan, keselamatan itu, untuk dia tidak melayani Tuhan. Kalau di dalam hati saudara timbul satu gelora yang membara, kasih yang mendorong saudara untuk melayani Tuhan, saudara tidak akan pernah kendor. Saudara tidak akan pernah kehilangan semangat, pasti akan berapi-api. Dan pasti saudara akan melayani Tuhan. Apa yang membuat anak Tuhan itu dia tetap eksis dalam melayani Tuhan? Nih, roh yang menyala-nyala. Didorong oleh kasih kepada Tuhan. Roh yang menyala-nyala, bagaikan bensin di dalam satu pembakaran mesin mobil. Sudah tahu ya, bensin itu ketika seker itu terjadi pembakaran, percikan api, wah, semakin pembakarannya itu bagus, semakin tinggi oktannya, ledakan dalam pembakaran itu wah luar biasa. Kalau pembakarannya bagus, mobil itu dipacu 40 km per jam, 60 km per jam. Oke, siap. Kadang saya bertanya, jemaat GPD Ebenezer ini kalau dikategorikan mobil ini mobil tahun biro. Mobil tahun sangang bolo, mobil tahun 2000-an, mobil tahun 2022. Apa termasuk hybrid? Saudara tahu nggak mobil tahun 60-an itu larinya biru? Sebelum ditemukan bensin, mungkin wah RPM-nya itu cuma menyentuh berapa? Sepeda motor sekarang, waduh cc cuma 110 cc, larinya udah 100 ke atas. Motor yang 50-60 cc tahun Yamaha apa itu? Yamaha BP yang stangnya kayak Honda stangnya kayak kelelawar gitu. Bah masih dipacu, wong, yuk tetep pancen torsini sakmun, wong, Melayu nih tetep 40 km, wong, awas saudara. Digas-gas, wong, panas pesini sampai puan, wong, Melayu nih pancen sakmono. Tapi kalau mobil itu, waduh kondisinya prima, kayak bensin di start. Cuos, lewat di jalan tol, wow kepingin lari 100, 120. Tapi kalau jemaat Tuhan GPD Ebenezer memiliki api ini yang tetap menyala-nyala, pasti tetap terus on fire dalam melayani Tuhan. Produktif dalam melayani Tuhan. Menghasilkan sesuatu. Tidak kendor. Semangat tidak kendor. Ayo tetap menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Aku mau melayani singer om, latihannya. Iya om, tetap melayani Tuhan. Aku mau main tamborin om, tetap. Wah, semangat. Sesuatu yang lahir dari hati,
hati yang mengasihi Tuhan akan tetap terus menyala-nyala. Kasih yang lahir dari dalam hati kita tatkala kita merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Tuhan sudah mencukupkan semua kebutuhanku. Tuhan memberikan semua fasilitas. Tuhan menjawab karirku. Tuhan memberkati kehidupanku. Kalau saudara merenungkan kebaikan Tuhan itu, rasanya saudara tidak akan pernah berhenti untuk saudara mau tetap melayani Tuhan. Engkau sudah menerima banyak dari Tuhan. Tetapi seringkali ketika Tuhan memberkati kehidupan kita, semakin muncul, aduh males nang gereja, lapo, liburan sih nang puncak kono. Apa nang di? Jalan-jalan, oh menikmati. Ketika Tuhan izinkan sakit, baru ingat Tuhan. Tuhan tolong. Banyak kan seperti itu? Iya, iya apa iya saudara? Iya apa iya? Halo saudara, iya? Ketika Tuhan memberkati kehidupan saudara, apakah engkau membuat menjadi lebih dekat dengan Tuhan? Ada kalanya Tuhan izinkan, kau mikul berat sih lo 10 kilo. Otot dikei 30 kilo, otot imanmu gak kuat, hilang saudara. Wis mulai aneh-aneh, mergo ono duit, gak tahu sobone diskotik mulai diajak koncone, ayo nyoba neng diskotik. Dia tidak tahu ada doa gembala yang senantiasa memberikan penyahutan kepada Tuhan. Dia tidak berpikir berkat yang Tuhan beri. Mulai nyoba whisky mungkin, wah diskotik gak apa-apa, dugem sekali-sekali gak apa-apa om. Itu fakta saudara, saya gak realita saudara. Saya ngomong ini gak ngecap, banyak kesaksian yang saya lihat ketika belum diberkati, aduh ketika sudah diberkati mulai lupa. Kasih saudara kepada Tuhan. Renungkan itu saudara. Kalau engkau diberkati oleh Tuhan, pergunakanlah itu. Karena firman Tuhan berkata, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Artinya apa? Bukan kita anti dengan uang. Uang kita pakai untuk melayani Tuhan. Mengikat persahabatan, mempergunakan mamon. Menjalin relasi itu gak ngetono duit. Halo, menservis teman itu gak mengeluarkan uang. Ngetono saudara. Membangun hubungan. Pergunakan semua potensi yang Tuhan percayakan dalam kehidupan saudara. Kalau api itu tetap bergelora, dikatakan di sini janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala. Dan layanilah Tuhan dengan apa yang ada dalam kehidupan saudara. Karena kalau saudara hanya tidak mau mau bersinergi dengan Tuhan. Mau menggunakan segala potensi yang Tuhan percayakan dalam kehidupan saudara. Hati-hati. Tantangan terberat saudara. Ketika kita melayani tidak dengan motivasi kasih yang ada pada kita, hati yang mengasihi Tuhan. Tantangannya apa? Saudara akan terjebak dengan yang namanya rutinitas. Tahu saudara, rutinitas. Rutinitas itu
Ya ke gereja, kelihatan ibadah. Tetapi bahan bakarnya sudah bukan lagi kasih kepada Tuhan. Hanya sekedar menunjukkan aku orang Kristen. Kalau enggak ke gereja ya enggak enak. Itu pertumbuhan yang apa ya? Boleh dibilang suam-suam kuku. Sudah tidak ada api yang bergelora di dalam hati. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala, firman dan perbuatan gak boleh kendor. Jadi ketika saudara bersemangat api-api dalam melayani Tuhan, sembari saudara menghidupi setiap perkataan-perkataan firman, saudara lakukan firman Tuhan itu. Ketika saudara melayani tetap eksis, semangat hati yang mengasihi itu. Tetapi kalau tidak ada motivasi kasih kita kepada Tuhan, maka saudara pasti akan terjebak dengan rutinitas. Dan ketika seorang pelayan Tuhan itu terjebak dengan rutinitas, maka akan membawa dirinya pada satu titik kejenuhan. Saudara tahu nggak orang jenuh itu gimana? Itu lagi. Betul nggak? Ngapain datang ke gereja? Gitu lagi, cuman itu aja. Karena rutinitas, saudara. Saudara tidak mengerjakannya itu dengan hati yang bergelora, berapi-api kepada Tuhan. Melainkan berubah terpaksa. Ya ke gereja karena ya rutinitas, saudara. Kalau nggak ke gereja, nggak enak, nggak disebut orang Kristen. Kelihatan ke gereja hanya sebagai rutinitas sebenarnya. Tetapi di dalam hidupnya tidak pernah melakukan firman. Dikatakan di sini janganlah hendaknya kerajinanmu penuh. Apa sih kerajinan kendor itu? Kerajinan membaca firman Tuhan, menghidupi setiap perkataan firman Tuhan. Melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Jangan kendor itu, saudara. Kalau hal itu kendor, firman Tuhan itu tidak kita hidupi di dalam kehidupan kita, saudara. Akan terjebak pada satu rutinitas yang menjenuhkan. Sehingga ketika seseorang itu jenuh, akan bermuara pada yang namanya emosional. Karena bosan, jenuh, mulai bikin resek. Jenuh. Terjebak dalam rutinitas, jenuh. Orang kok rutinitas, dia melakukan pelayanan itu sudah bukan lagi karena dorongan hati yang mengasihi Tuhan. Melainkan hanya sekedar rutinitas. Ketika saya merenungkan selama 14 hari ini, Tuhan, biarlah rohku tetap menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Bukan hanya sekedar rutinitas. Bukan hanya sekedar minggu khotbah. Bukan hanya sekedar minggu. Tetapi dari hari ke sehari. Kehidupan doa. Membaca firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan itu tetap ada. Dan menyala-nyala di dalam hati saya. Biarlah hal ini menjadi komitmen bagi kita semua pelayan-pelayan Tuhan. Agar engkau tidak terjebak di dalam rutinitas. Amin. Amin, saudara. Kalau engkau sudah mulai terjebak dengan rutinitas dan engkau mulai jenuh. Orang kalau sudah jenuh mudah marah. Betul enggak? Akhirnya karena sudah jenuh mudah marah. Tidak puas dengan ini. Tidak puas dengan keadaan, tidak puas dengan. Ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam bersukacita. Orang kalau semangatnya nggak kendor, dengan motivasi yang benar, bergelora, dia melayani Tuhan. Saya pasti percaya
dia akan tetap memiliki sukacita dalam pengharapan. Meskipun melewati pergumulan seperti yang saya alami ini, saya tetap bersukacita. Siapa di sini yang tetap bersukacita? Saya kemarin menyampaikan sukacita itu berkaitan dengan jiwa. Orang kalau penuh dengan sukacita, dia tidak akan terpengaruh dengan situasi dan kondisi. Tapi dia akan tetap terus eksis. Karena sukacita bukan situasi dan kondisi. Rasul Paulus berkata, bersukacitalah kamu senantiasa, justru ketika berada di dalam penjara. Jadi sukacita itu dari dalam. Bersukacitalah dalam pengharapan. Apa yang saudara kerjakan, kelak suatu saat nanti Tuhan akan jawab sesuai dan seturut dengan kehendak dan waktunya Tuhan. Amin. Hal ini bagaikan mata rantai yang tidak akan bisa putus, saudara. Melayani, bersukacita dalam pengharapan. Pasti akan menghadapi satu fase untuk tetap sabar dalam kesesakan. Dia pasti akan kuat, saudara. Sabar dalam kesesakan. Saudara sabar antri sama, kalau saudara antri es krim mau beli minuman itu kan biasanya udah gak sabar ya. Menunggu jawaban atau apa gitu ya, pergumulan, aduh gak sabar. Tetapi ini bersabar di dalam kesesakan, bisa gak? Bersabar di dalam kesesakan. Dalam pergumulan apa yang saya alami saat ini juga, untuk tetap bersabar di dalam kesesakan. Bertekun dalam doa. Saya yakin dan percaya, mata rantai yang tidak akan putus ini akan terus menjadi ritme pola hidup kita anak-anak Tuhan. Sampai Tuhan datang. Haleluya. Haleluya. Mau tetap produktif? Oh, piku jajan produktif. Mau tetap proaktif? Oh, piku om jajan proaktif. Kadang ada anak-anak Tuhan waktu melayani. Arek remaja no gini kok wangil ya kon ibadah iku lho, wangil ngono teko ibadah Sabtu Pemuda mau aktif untuk melayani tamborin, singer kok angel ya om. Saya cuman katakan tetap mengucap syukur dalam segala keadaan. Haleluya. Lah kalau melayani Tuhan tergantung situasi dan kondisi. Tahu nggak, orang kalau melayani Tuhan tergantung situasi dan kondisi itu pasti komplainnya gitu. Mau sing teko ibadah iku kok mek didik yo. Tadi kok yang ibadah itu sing datang kok cuman sedikit loh. Kenapa? Emangnya kalau yang datang banyak semangat gitu. Kalau yang datang sedikit nyanyinya melempem. Tapi yang sing teko akeh ngono semangat. Itu tergantung situasi dan kondisi, saudara. Tapi saya percaya jemaat Ebenezer datang ke tempat ini bukan karena situasi dan kondisi. Haleluya. Kok haleluya nih melempem? Masihkah ada api di dalam hatimu? Masihkah bergelora api itu dalam hatimu? Halo saudara. Pemuda remaja bagaimana, masihkah ada api? Coba kalau api asmara itu membara. Waduh, gunung kan kudaki. Lautan kan kuseberangi. Wah, gombal saudara. Coba kalau anak muda kalau masih masa-masa wah, api asmara itu bergelora. Wah, semangat. Saya undang pemain musik tampil ke depan. Tetap berkarya bagi Tuhan. Jangan pernah kendorkan semangatmu dalam situasi. Kembali evaluasi dalam diri kita. Motivasi apakah di dalam kita melayani Tuhan. Setiap kita yang hadir pada saat ini, kita semua terpanggil untuk kita melayani Tuhan. Karena Yesus
inisiatif Yesus datang ke dunia. Dia rela menebus, mati di atas kayu salib. Sebuah hal yang luar biasa, yang tidak bisa diselami oleh akal dan pikiran kita. Pengorbanannya, sehingga saudara dan saya tidak mewarisi neraka yang kekal. Sampai sejauh mana kita menilai pengorbanannya di atas kayu salib. Memberikan kita motivasi untuk tetap terus bergerak maju dalam kita melayani Tuhan. Untuk kita tetap berkobar-kobar di dalam kita melayani Tuhan. Karena Dia terlalu baik dalam kehidupan saudara dan saya. Bertanyalah di dalam hatimu, apakah aku mengasihi Engkau Tuhan? Perhatikanlah jam-jam doamu. Mungkin engkau sudah melalaikan hubunganmu dengan Tuhan melalui jam-jam doamu, persekutuanmu dengan Tuhan. Engkau mulai terjebak dengan rutinitas, itu lagi. Sehingga tanpa kau sadari engkau mulai jenuh untuk engkau melayani Tuhan, jenuh untuk engkau berbakti. Haleluya Yesus. Haleluya. Mari saudara, pada saat ini saya akan memberikan waktu kepada saudara untuk melakukan perenungan. Tuhan, apakah yang aku lakukan di hari-hari ini boleh karena atas dasar kasih-Ku kepadamu Tuhan. Apakah benar-benar apa yang kami kerjakan termotivasi dari hati yang mengasihi Engkau dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan kami. Seringkali kami menuntut Tuhan untuk berbuat sesuatu bagi kami, tapi tanpa kami sadari, kami tidak pernah merenungkan betapa besar kasih-Nya yang sudah mati menebus setiap dosa dan pelanggaran kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau mengenal setiap hati kami Tuhan. Kau mengenal setiap hati kami. Biarlah kami melayani Engkau karena kami mengasihi Engkau. Bukan hanya sekedar rutinitas kami pergi beribadah. Haleluya. Sembah Dia, sembah Dia. Ini aku Tuhan. Engkau mengenal setiap hati kami Tuhan. Biarlah roh kami menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Ini aku Tuhan, kami mau melayani Engkau Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Haleluya. Glory, sembah Dia. Angkat hatimu di hadapan Tuhan. Jangan biarkan mulutmu berhenti untuk menyatakan kebaikan Tuhan. Kasih setia-Nya yang tidak pernah berhenti terus mengalir dalam kehidupan saudara dan saya. Di dalam melewati berbagai musim dalam hidup kami Tuhan. Tanpa Engkau kami lemah. Tanpa Tuhan kami kehilangan arah. Oh,
melihat setiap jemaat-Mu Tuhan. Aku mengasihi-Mu. Haleluya. Kami mau melayani Engkau Tuhan. Dalam kondisi apapun kami mau tetap setia. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mengucap syukur Tuhan, firman-Mu bagi kami pada saat ini mengajarkan untuk kami tetap menyala-nyala dalam kami melayani Tuhan. Tapi tak lepas daripada itu, hal yang terpenting adalah motivasi kami melakukan semua perintah-Mu. Ketika kami termotivasi oleh karena hati yang mengasihi Tuhan, maka kami percaya dalam kondisi apapun kami tetap bertahan, kami tetap setia di dalam kami mengiring Tuhan sampai Tuhan datang. Mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan yang begitu luar biasa. Sebelumnya kita akan memberikan persembahan yang kedua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas kebenaran firman yang sudah Tuhan taburkan melalui hamba-Mu, Bapak Gembala kami Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus, setiap kami yang boleh mendengarkan firman-Mu ini Tuhan, kami boleh menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Kami boleh menjadi jemaat-jemaat-Mu yang diperbaharui Tuhan. Dari sehari ke sehari kami boleh bertumbuh ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus memberkati Bapak Gembala kami Tuhan. Kau membantu memulihkan penyembuhan untuk tangannya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari Bapa, kami mau memberkati gereja ini Tuhan dengan apa yang kami punya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akan memberikan persembahan kedua. Dan juga nanti akan diikuti persembahan ekstra. Jadi setelah Bapak Ibu memberikan persembahan di kotak ini, kita akan menabur kembali ekstra persembahan untuk rencana Natal kita di bulan Desember. Amin. Mau menabur? Puji nama Tuhan. Mari kita pujikan Kecaplah. Mari Bapak Ibu Saudara, boleh sekalian menabur. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah
Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, sebentar setelah ibadah selesai akan ada basar di depan ya Bapak Ibu Saudara. Mungkin bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin membantu untuk ibadah Natal kita pada bulan Desember nanti, boleh berpartisipasi pada basar setelah ibadah selesai. Oke, mari kita akhiri ibadah kita. Saya undang semua bangkit berdiri. Kita mau menerima doa berkat dari Bapak Gembala kita. Haleluya. Segala hormat kemuliaan kami kembalikan hanya kepada Tuhan. Umat-umat-Mu sudah hadir beribadah pada saat ini, baik yang mengikuti secara streaming, tidak terlewati Roh Kudus. Engkau sudah memberkati kami, Engkau sudah melawati kami. Kami percaya apapun yang kami kerjakan, semua didasari oleh hati yang mengasihi Tuhan. Kami yakin ya Tuhan, setiap pelayan-pelayan Tuhan, singer, pemimpin pujian, guru-guru sekolah minggu yang terlibat dalam pelayanan pada hari ini Tuhan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Memberkati jemaat Tuhan yang mengikuti secara streaming juga, hamba-Mu memberkati mereka. Apapun yang menjadi harapan cita-cita, Engkau tetap menjawab sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami tak lupa juga berdoa, jikalau ada di antara jemaat Tuhan yang mengalami sakit, kiranya Engkau sembuhkan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau nyatakan belas kasihan-Mu Bapa. Bagi jemaat Tuhan yang merindukan satu pekerjaan, Engkau bukakan jalan, memberikan pekerjaan yang baik. Kami percaya Tuhan, pergumulan demi pergumulan yang Engkau izinkan terjadi dalam kehidupan kami membuat kami semakin kuat, teguh berdiri di dalam kami mengiring akan Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Yesus, kekal untuk selama-lamanya. Mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Umat-umat Tuhan yang kami kasihi di dalam Tuhan, pulanglah, bawalah dan terimalah berkat, kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan dan persekutuan dari Allah Roh Kudus akan tetap menyertai kita mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati. Kita bawa sukacita dari tempat ini untuk keluarga kita. Haleluya.